Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rahmat kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Ahmad Muzaki, selaku Program Development Ranger Banyuwangi yang akan bertindak sebagai moderator atau memandu acara sosialisasi dan konsultasi Creative Idea Competition Part 2. Nah, sebagai informasi teman-teman bahwa acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Green Nation Indonesia dan Bank Mizuho. Dan sebelum memulai rangkaian acara hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, yang terhormat Kak Dimas Teguh Prasetyo selaku Program Manager EcoRanger Indonesia, Kak Siti Miyasaroh selaku Site Koordinator EcoRanger Banyuwangi, rekan-rekan panitia serta seluruh peserta webinar ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya informasikan ke teman-teman bahwa tujuan diselenggarakan acara ini adalah yang pertama, kita ingin mensosialisasikan lomba ide kreatif yang diselenggarakan oleh Green Nation Foundation dan Bank Mizuho. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada calon peserta untuk konsultasi secara langsung terkait pelaksanaan lomba, sehingga nanti ketika peserta sedang menggarap proposal lombanya tidak ada kendala apapun, dan nanti jika ada pertanyaan apapun bisa langsung kita sharing dan diskusikan di webinar ini. Baiklah, susunan acara pagi ini adalah yang pertama pembukaan acara oleh saya sendiri, yang kedua nanti ada penjelasan tentang lomba oleh pemateri, yang ketiga ada sesi tanya jawab atau konsultasi, yang keempat foto bersama, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut pemateri yang pertama dari Kak Siti Miyasaroh. Oh iya, lupa. Sebelumnya saya ingatkan kepada peserta bahwa mohon untuk mematikan fitur audio atau di mute agar ketika pemateri menyampaikan materinya nanti bisa jelas dan tidak ada kendala apapun. Dan nanti sesi tanya jawab akan ada sesi sendiri setelah penyampaian materi. Tanpa memperpanjang lagi, saya persilakan Kak Siti Miyasaroh selaku Site Koordinator EcoRanger Banyuwangi. Kepada Kak Siti Miyasaroh, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki yang sudah menemani kita selaku pemandu acara sekaligus moderator pada saat sesi diskusi nanti ya. Gitu. Ini adalah sosialisasi kedua yang sebelumnya sudah kita laksanakan pada tanggal 19 Desember. Dan pada sosialisasi ini bedanya apa sih dengan yang kemarin? Mungkin yang kemarin masih membahas mulai dari apa dasar tema dan sebagainya ya. Untuk sosialisasi yang kedua ini kita akan lebih membahas kepada kerangka proposal gitu. Jadi tema secara keseluruhan akan kita bahas sepintas, tapi nanti kita akan lebih mengulik kepada seperti apa sih sebenarnya kerangka tema ataupun kerangka proposal yang minimal harus dicapai oleh para peserta gitu ya. Saya izin share screen ya Mas ya. Monggo. Oke. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait secara umum, gambaran secara umum seperti apa sih ide kreatif yang sedang dilaksanakan atau sedang diselenggarakan oleh Green Nation Foundation dan juga PT Bank Mizuho Indonesia gitu. Jadi lomba ide kreatif ini punya tema namanya menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah bertanggung jawab. Kemarin salah satu peserta itu bertanya sebenarnya apa sih tantangan pariwisata berkelanjutan Kak gitu. Jadi mungkin yang perlu kita pahami ya bahwa pariwisata itu lagi menjadi salah satu item yang dijual oleh pemerintah Indonesia gitu di berbagai wilayah, bahwa itu menjadi komoditas kita menarik investor asing maupun
pengusaha-pengusaha untuk mulai bergeliat lagi membangkitkan perekonomian nasional gitu lewat pariwisata ini. Gitu. Dan di sini sisi baiknya adalah pertumbuhan ekonomi lokal tuh emang benar-benar bertumbuh dengan adanya peningkatan ataupun pembangunan pariwisata nasional. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah selain perekonomian, kita juga harus tahu bahwa lingkungan itu menjadi salah satu faktor penting untuk menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun pengelola wisata setempat ketika kita hendak membangun suatu pariwisata gitu. Karena ketika mau nggak mau lingkungan ini menjadi salah satu nilai jual, alam ini menjadi salah satu nilai jual kita kepada wisatawan gitu. Ketika lingkungan ini nggak kita jaga dengan baik, salah satunya tentang persampahannya gitu ya, nilai jual itu akan berkurang. Nah, makanya di sini kita membuat suatu tema bagaimana ide-ide kreatif itu muncul untuk bisa meningkatkan atau menumbuhkan pariwisata tanpa meninggalkan ataupun tanpa mengesampingkan pengelolaan sampah bertanggung jawab di wilayah tersebut seperti itu. Oke, slide-nya udah kelihatan ya Mas ya? Oke, kemudian sebenarnya kenapa sih kita membuat lomba ini? Yang pertama adalah kita ingin mengembangkan Eco Ranger itu nggak cuma di Banyuwangi ataupun di Bengkulu ataupun di Lampung atau di kota-kota lain yang sudah ada gitu. Kita ingin lebih banyak lagi Eco Ranger di wilayah-wilayah pariwisata maupun wilayah Indonesia yang lain gitu. Dan di sini kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak dan juga inisiasi terutama dalam hal pengembangan kompetensi sociopreneurship kita di bidang pariwisata berkelanjutan gitu. Jadi kita ingin nih semakin banyak masyarakat, semakin banyak wisatawan yang sadar dengan lingkungan, yang sadar dengan pengelolaan sampah gitu ya. Dan juga yang paling penting adalah bagaimana menumbuh kembangkan sociopreneurship di bidang pariwisata, terutama untuk mengembangkan kemampuan kita berwirausaha di bidang pariwisata, tapi juga berwawasan lingkungan begitu. Nah, di sini tujuan utama kami adalah mengelaborasikan serta mengimplementasikan ide kompetisi ini untuk mendukung pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia, khususnya di tahun 2021. Nah, di sini tujuan dari lomba ide kreatif, karena kita ada 2 kategori ya, kategori komunitas. Nah, ini untuk merangsang peran komunitas menggagas ide-ide kegiatan implementatif yang menunjang pariwisata berkelanjutan, serta yang kedua ini untuk segmen pelaku usaha, kita ingin merangsang peran serta para pelaku usaha ataupun calon pelaku usaha, khususnya yang berkecimpung di bidang pariwisata ataupun bidang-bidang lain yang ingin melebarkan sayap di bidang pariwisata ini, sehingga bisa menggagas ide-ide bisnis implementatif menunjang pariwisata berkelanjutan. Nah, seperti yang saya sampaikan pada sosialisasi sebelumnya bahwa ketika kami dari pihak penyelenggara merasa ide dari teman-teman ini implementatif dan juga emang benar-benar dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata melalui program Eco Ranger ini, kami akan menghubungi pemilik dari proposal itu untuk kemudian ada tawaran untuk kerjasama implementasi ide bisnis maupun ide kegiatan yang ditawarkan seperti itu. Nah, ketentuan lombanya yang pertama, merancang ide kegiatan atau ide bisnis bertema pariwisata berkelanjutan atau pengelolaan sampah bertanggung jawab. Nah, lomba ini bisa diikuti oleh perseorangan ataupun tim. Kemudian peserta merupakan individu atau tim yang pernah atau sedang melakukan kegiatan atau aktivitas di bidang pariwisata, lingkungan, dan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, poin C ini merupakan poin plus ya, kalau teman-teman udah pernah atau saat ini sedang menjalankan kegiatan di 3 bidang ini, itu bisa menjadi nilai plus. Jadi
Kalau teman-teman punya portofolio itu bisa dimasukkan ke dalam proposal. Nah, tapi kalau teman-teman belum pernah punya pengalaman dan ingin mencoba pengalaman itu melalui lomba ini, nggak masalah gitu. Berarti bisa dikosongin aja bagian portofolionya gitu. Kemudian yang keempat yaitu idenya original dan implementatif. Implementatif di sini lebih kepada pertimbangan protokol kesehatan gitu ya. Jadi kalau memang kegiatannya itu harus nggak bisa dilakukan sendirian, harus bersama tim ataupun harus berupa kegiatan kelompok. Nah itu berarti bagaimana teman-teman mengupayakan protokol kesehatan itu bisa tetap dipenuhi gitu. Kemudian yang kelima, pemilihan pemenang akan dilakukan oleh tim juri dan tidak dapat diganggu gugat, serta semua ide tidak akan diklaim oleh panitia tanpa seizin pembuat proposal. Nah, jadi nanti kita akan seleksi ya, dipilih 3 pemenang dari masing-masing kategori, dan jika panitia merasa ada salah satu ide yang implementatif dan bisa kita terapkan di salah satu KSPN ataupun salah satu site lokasi Eco Ranger di Indonesia, kita akan menghubungi pemilik proposal itu ya. Nah, jadi semoga salah satu proposal dari teman-teman yang teman-teman kirimkan nanti bisa menjadi salah satu kegiatan ataupun ide bisnis yang dikembangkan bersama Eco Ranger Indonesia. Gitu. Nah, untuk timeline kegiatan sendiri, jadi submit proposal kami tunggu hingga 15 Januari 2021. Jadi masih ada waktu sekitar 13 hari ya, sekitar 13-14 hari sama hari ini gitu ya. Jadi sekitar 2 minggu teman-teman masih punya waktu untuk membuat proposal ini. Bagi yang belum membuat sama sekali gitu ya, nggak perlu khawatir gitu. 2 minggu aku rasa udah cukup untuk membuat proposal untuk ide kreatif ini gitu. Kemudian webinar lomba, webinar sosialisasi kita lakukan cuma 2 kali ya. Jadi tanggal 19 kemarin kita udah lakukan dan hari ini tanggal 2 Januari. Jadi saya sarankan manfaatkan webinar hari ini dengan sebaik-baiknya, tanyakan apapun yang teman-teman rasa belum ngeh ataupun belum paham terkait lomba gitu ya. Kemudian penilaian proposal itu 16 Januari hingga 29 Januari. Keputusan panitia itu 30 Januari dan pengumumannya itu tanggal 31 Januari lewat media sosial Eco Ranger dan juga websitenya Eco Ranger. Nah, ini pendaftarannya hingga 15 Januari 2021 pukul 23.59 WIB ya. Jadi selama itu masih tertanggal 15 Januari masih kita tunggu ya. Teman-teman bisa isi formulir pendaftaran di www.ecoranger.id. Nanti ada di situ satu page khusus untuk pendaftaran CIC ini. Nah, untuk kerangka proposalnya nanti akan kita ulas lebih dalam ya. Jadi proposalnya kita akan hari ini kita akan mengulas gitu seperti apa sih sebenarnya kerangka proposal minimal gitu ya dalam suatu proposal kegiatan ataupun proposal bisnis gitu. Dan di sini semua proposal yang diunggah oleh teman-teman harus diunggah dalam format PDF. Nah, kriteria penilaiannya yang pertama originalitas, kemudian yang kedua kreativitas ide, yang ketiga visibilitas implementasi lapangan, yang keempat rencana keberlanjutan pendanaan kegiatan ataupun bisnis, hubungannya dengan RAB ya. Kemudian yang kelima pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan atau bisnis yang diusulkan. Nah, di sini kami panitia udah menyediakan hadiah bagi pemenang di tiap kategori. Ada juara 1, 2, dan 3 di tiap kategori. Ada uang pembinaan dan juga voucher belanja eco-friendly product senilai 300.000 untuk tiap pemenang gitu. Nah, kita juga akan mengirimkan sertifikat penghargaan yang insya Allah akan ditandatangani langsung oleh Direktur Eksekutif Green Generation Foundation dan juga PT Mizuho Indonesia. Dan di sini untuk keterangan lebih lanjut ataupun ingin lebih tahu ya atau ingin tahu perkembangan terkait Creative Idea Competition, teman-teman bisa cek di medsosnya Eco Ranger via Facebook, Instagram maupun website.
Oke, itu tadi secara garis besar tentang tentang lomba ide kreatif yang kita selenggarakan. Untuk selanjutnya, mungkin aku akan share contoh template proposal. Yang pertama yaitu template proposal untuk ide kegiatan. Oke, ini udah kelihatan ya Kak ya? Jadi untuk ide kegiatan ini contoh atau template proposal, contohnya seperti ini ya. Jadi teman-teman menyebutkan judul idenya apa, diajukan untuk apa, kemudian kalau itu berupa kalau teman-teman mengajukan itu atas nama tim, berarti nama timnya apa atau nama komunitasnya apa, atau kalau memang atas nama perseorangan langsung dituliskan atas nama perseorangan siapa gitu ya. Terus jangan lupa paling penting nih alamat, kontak, email dan juga WA ataupun nomor HP. Ini salah satu hal yang krusial dan wajib disertakan gitu ya. Nah, kemudian ini yang aku bilang tadi, jika teman-teman punya pengalaman handle acara ataupun menjadi panitia atau partisipan dalam suatu kegiatan bertema pariwisata, lingkungan, atau pemberdayaan masyarakat, nah teman-teman bisa masukkan portofolio kegiatan tersebut di proposal tersebut ya. Jadi teman-teman sebutkan nama kegiatannya apa. Nah, misalkan kegiatannya, contohnya nih kegiatan educamp gitu ya. Lokasinya di mana? Oh ya, lokasinya di Alas Purwo, Banyuwangi. Nah, waktu pelaksanaannya kapan? Tanggal 21-22 Desember 2019. Nah, kalau ada link dokumentasi berupa kegiatan di media sosial, itu link dokumentasinya bisa langsung dicantumkan di sini. Nah, gitu. Jadi panitia akan lebih mudah untuk mengecek kegiatan tersebut. Nah, kalau kegiatannya lebih dari satu, nah silakan diurutkan mulai dari kegiatan terbaru. Nah, misalkan kegiatan terbaru itu di Desember 2020. Mohon maaf Mbak Sar, suaranya putus-putus. Halo ya, cek. Oke. Udah jelas belum Mas? Oke. Oke. Agak. Oke. Jadi aku ulangi lagi ya. Jadi kegiatan ini menjadi poin plus atau menjadi nilai tambah ketika teman-teman punya portofolio menghandle kegiatan di bidang pariwisata, kemudian di bidang lingkungan maupun di bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini kalau memang ada portofolio itu, teman-teman bisa mencantumkan di proposal. Nah, sebutkan nama kegiatannya apa. Nah, contohnya di sini kegiatannya educamp dilaksanakan tanggal 21-22 Desember 2019 di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Nah, sebisa mungkin kalau memang ada link dokumentasi di medsos, baik itu Instagram, Facebook, website maupun YouTube, teman-teman bisa mencantumkan linknya di sini. Nah, kalau kegiatan teman-teman, kegiatan ataupun bisnis teman-teman itu lebih dari satu kegiatan di 1 tahun terakhir, teman-teman bisa mengurutkannya mulai dari yang paling terbaru gitu ya. Jadi misalkan ada kegiatan di bulan September dan bulan Januari 2019 misalkan gitu. Berarti diurutkan mulai dari nomor satunya tuh bulan September 2019, kemudian nomor 2-nya tuh bulan Januari 2019 seperti itu. Oke, kemudian aspek yang penting juga yaitu yang ketiga ini judul kegiatannya apa. Nah, kemudian teman-teman perlu menjelaskan kenapa kegiatan ini perlu dilakukan gitu ya. Kemudian yang kedua, sebutkan minimal 2 tujuan dari kegiatan tersebut gitu ya. Jadi kenapa sih kok perlu ada kegiatan itu gitu. Nah, kemudian kalau ada foto atau video atau dokumen pendukung sebagai referensi, itu juga bisa dicantumkan di dalam proposal. Nah, ini juga target peserta kegiatan. Nah, jadi teman-teman perlu menyebutkan sebenarnya target pesertanya itu siapa. Apakah mahasiswa, ataukah siswa SMP, SMA, ataukah itu pegawai, apakah itu turis misalkan, atau
atau dia kegiatannya itu hanya untuk boleh untuk masyarakat secara umum, itu perlu banget disebutkan di sini. Kemudian jelaskan mengapa mereka menjadi target peserta gitu ya. Contohnya Educamp ini, contoh ya yang tadi kegiatannya Educamp. Nah, Educamp ini aku bikin untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa. Kenapa gitu? Karena di Educamp ini ada kegiatan jelajah hutan gitu, yang mana riskan kalau kita membawa atau mengikut sertakan siswa ataupun anak di bawah 17 tahun misalkan seperti itu. Itu perlu banget disampaikan kenapa segmentasi itu perlu gitu ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan jumlah peserta minimal ataupun maksimal di tiap penyelenggaraan kegiatan. Jadi misalkan kegiatan itu hanya bisa dilaksanakan minimal jika ada peserta 10 orang. Nah, seperti itu. Itu perlu banget disampaikan, dan juga maksimalnya. Kenapa saya beri maksimal di sini? Karena seperti yang disampaikan di awal ya, bahwa kita saat ini masih ada pandemi COVID, sehingga kita perlu adanya pembatasan peserta dan juga memastikan jarak sosial, jarak fisik itu bisa benar-benar dijaga selama penyelenggaraan acara gitu ya. Jadi perlu banget teman-teman menetapkan jumlah maksimal dari peserta itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah ketentuan atau syarat khusus bagi peserta jika ada. Nah, jadi misalkan peserta wajib punya SIM C atau wajib punya kendaraan pribadi misalkan, ini menjadi salah satu syarat kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada juga nggak masalah, nggak perlu dicantumkan. Nah, yang penting juga adalah kebermanfaatan kegiatan, karena ini menjadi salah satu aspek penilaian ya. Jadi sebenarnya jika teman-teman jika kegiatan ini benar-benar diimplementasikan ya, misalkan terpilih menjadi kegiatan yang dikembangkan bersama Eco Ranger. Nah, kira-kira dampaknya itu seperti apa sih? Misalkan dampak dari aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek lingkungan gitu ya. Tolong teman-teman menyampaikan ya, kira-kira minimal pada 2 aspek. Nah, misalkan dari aspek ekonomi dan juga aspek lingkungan, misalkan seperti itu. Contohnya seperti Educamp tadi ya, contohnya Educamp tuh punya dampak ekonomi Kak gitu, karena at least aku akan memberdayakan warga lokal untuk masak sebagai juru masaknya di kegiatan itu gitu ya. Jadi bisalah menambah income resto ataupun warung di sekitar gitu ya, untuk menyediakan konsumsi acara gitu. Kemudian aspek lingkungannya ada Kak, karena kita nanti di dalamnya kita lakukan misalkan ada kegiatan clean up dan juga kegiatan edukasi ke pengelola wisata, contohnya seperti itu. Nah, ini berarti ada aspek ekonomi dan lingkungan. Mungkin ada juga teman-teman mau menyebutkan aspek sosial, dampaknya gimana gitu. Nah, ternyata kalau aku membuat kegiatan ini masyarakat itu jadi lebih aware tentang musyawarah, misalkan pentingnya pentingnya rukun ataupun pentingnya mencapai mufakat dalam suatu musyawarah misalkan, ataupun dalam suatu kegiatan itu bisa mempersatukan keberagaman masyarakat. Misalkan kita dengan melakukan penebaran benih ikan, kita bisa menyatukan masyarakat yang tadinya dari RT 1 sama RT 8 tuh tadi rukun. Nah, karena ini satu got ini mulai dari hulu hingga hilir ini miliknya RT 1 sampai RT 8, mau nggak mau mereka harus bekerja sama. Nah, ini aspek-aspek seperti ini yang perlu mungkin teman-teman sampaikan gitu ya, termasuk menjadi dampak sosial dari pelaksanaan kegiatan ini gitu. Nah, yang penting juga adalah susunan kegiatannya. Nah, teman-teman perlu banget nih membuat rundown acara atau kegiatan. Nah, kalau memang kegiatannya itu 1 hari, teman-teman bisa membuat cukup rinci ya rundown-nya gitu. Tapi kalau memang kegiatannya itu lebih dari 1 hari, misalkan 2 atau 3 hari, itu bisa dibuat dengan lebih istilahnya nggak terlalu rinci banget, tapi tetap dengan ada perincian tanggal atau mungkin hari pertama, kemudian waktunya itu juga perlu disampaikan minimal berapa menit durasi dari tiap kegiatan gitu.
Nah, ini juga salah satu aspek yang menjadi penilaian ya, rencana skema pendanaan. Nah, teman-teman perlu menyampaikan sebenarnya kalau ketika kita membuat suatu kegiatan, apakah teman-teman sudah punya gambaran sumber pendanaan kegiatan? Nah, kalau memang sudah ada gambaran sumbernya, teman-teman bisa cantumkan. Contohnya, misalkan sumber dana kegiatan ini adalah dari peserta, misalkan seperti itu, karena peserta ada biaya pendaftaran misalkan gitu ya, atau sumber pendanaannya sebagian dari sponsorship dari si A, si B gitu ya. Itu juga bisa disampaikan di aspek nomor 1 nih. Kemudian yang kedua, membuat RAB penyelenggaraan kegiatan. Nah, ini contoh dari RAB ya. Jadi perlu banget menyebutkan nama barang atau jasa dari itemnya, kemudian jumlahnya berapa unit, kemudian frekuensi penggunaannya berapa, harga satuannya berapa, dan harga totalnya berapa. Kalau ada, bisa juga mencantumkan link referensi harga. Nah, misalkan kalau itu, misalkan kalau teman-teman perlu sewa tenda ataupun perlu booking apa namanya, booking tempat untuk sewa tempat gitu ya, itu juga bisa banget dimasukkan link referensi harga di sini. Ini contoh dari kalau kita mau sewa tenda ya, ada tenda dome single layer kapasitasnya 4 orang. Nah, jadi nama barang ini sebisa mungkin juga bisa spesifik ya. Jadi bisa membayangkan tuh gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau sewa tuh jelas nggak cuma sewa tenda, tapi ntar kalau cuma ditulis sewa tenda, kitanya yang bingung. Ini kira-kira tendanya tenda yang kayak model pengantin kah? Apakah tenda-tenda untuk kemah kah? Ataukah model tenda pramuka kah gitu ya. Kita perlu merincikan juga di sini. Nah, jumlahnya berapa gitu ya. Misalkan jumlahnya 20 piece gitu, mau dipakai selama 2 hari. Nah, harga satuannya 35.000 per piece per hari, berarti harga total sekian gitu. Ini, nah terus link referensinya di sini kalau ada ya. Kalau nggak ada bisa dicoret aja, dikosongin. Gitu. Dan totalnya jangan lupa disampaikan. Ini contoh dari RAB secara sederhananya begitu. Oke, udah. Ini tadi untuk yang template proposal ini ya, template proposal kegiatan. Kemudian untuk selanjutnya ini aku ada contoh template untuk proposal bisnis. Suaraku cukup jelas ya Mas Zaki ya? Cukup jelas. Oke. Ini untuk kategori yang kedua teman-teman. Jadi untuk proposal ide bisnis ini sedikit berbeda dengan proposal kegiatan ya. Untuk yang pertama masih sama, judul ide bisnisnya apa. Kemudian diajukan untuk Creative Idea Competition 2020. Nah, mungkin bisa ditulis 2021 juga masalah ya, karena kita mulai ininya 2021. Kemudian nama tim atau komunitas jika teman-teman mengirimkan atas nama tim, ataupun kalau memang atas nama personal bisa langsung atas nama personal, kemudian alamat email dan nomor kontak jangan sampai ketinggalan. Kemudian selanjutnya, nah ini seperti yang sebelumnya, kalau memang ada portofolio, teman-teman pernah melakukan atau menjalankan atau terlibat bisnis bersama teman-teman ataupun secara pribadi ataupun bisnis keluarga ya, itu bisa banget portofolionya disampaikan di proposal itu. Sebutkan nama bisnisnya apa misalkan, atau lokasi, kemudian waktu pelaksanaan dan link dokumentasi kalau ada gitu ya. Kalau memang lebih dari satu bisnis atau wirausaha itu juga bisa dicantumkan semuanya, diurutkan mulai dari yang terbaru dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini bisnisnya ini bisa dalam bidang pariwisata, lingkungan maupun pemberdayaan masyarakat. Nah, ini. Kemudian masih sama dengan yang tadi ya, yang ide kegiatan, teman-teman perlu mencantumkan latar belakang dari usulan bisnis ataupun wirausaha yang teman-teman berikan atau yang teman-teman kumpulkan di lomba ini. Nah, kemudian jelaskan juga jenis dan bentuk usaha yang diusulkan. Maksudnya jenis dan bentuk usaha ini adalah contohnya apakah usaha itu adalah usaha dalam bentuk
properti ataupun usaha dalam bentuk jasa ataupun usaha produksi barang. Nah, ini perlu disebutkan di sini ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan minimal 2 tujuan dari bisnis atau wirausaha yang diusulkan. Misalkan aku bikin bisnis bisnis pot dari sabut kelapa tuh karena aku ingin mengurangi jumlah jumlah sampah sabut kelapa di pantai Blimbing Sari misalkan, atau pantai Watu Dodol misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, aku ingin menambah menambah income masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah X misalkan seperti itu. Ini bisa menjadi contoh tujuan dari bisnis yang diusulkan. Nah, kalau ada foto, video, dokumen pendukung juga bisa disampaikan di proposal. Kemudian ini juga ya produksi. Nah, ini kalau teman-teman bergerak di bidang usaha yang memproduksi suatu barang ataupun produk. Nah, ini teman-teman perlu membuat perincian kira-kira peralatan apa sih yang dibutuhkan, kemudian proses ordernya nanti seperti apa, apakah nanti teman-teman mau menerima pre-order ataukah apakah barang itu udah siap ada. Nah, seperti itu perlu dicantumkan. Kemudian pembuatannya kira-kira mau seperti apa. Nah, gitu. Kemudian pemasaran. Nah, kira-kira kalau produknya udah jadi, produk ataupun jasanya ini ada, nah ini targetnya mau ke siapa gitu. Siapa yang akan menjadi target customer kita gitu. Ini perlu disampaikan. Apakah targetnya itu mahasiswa, ataukah targetnya itu pegawai, apakah targetnya wisatawan, ataukah ini segmennya nih khusus buat turis asing nih gitu ya. Nggak masalah gitu ya, bisa disebutkan di target customer ini gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu menjelaskan kenapa mereka menjadi target customer gitu ya. Misalkan aku mau jualan sedotan bambu nih Kak gitu ya. Karena sedotan bambu ini misalkan harganya mau aku patok 50.000 nih per piece misalkan. Ya nggak tahu lah bentuknya nanti sedotan bambunya seperti apa gitu ya. Teman-teman matok 50.000 per piece gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena aku pakai bahan misalkan bambunya nih bambu yang bambu yang jenisnya udah langka di dunia misalkan seperti itu, atau aku engrave custom nama, nah misalkan seperti itu ya. Dan targetku ini hanya untuk turis asing misalkan, boleh-boleh aja gitu ya. Jadi teman-teman perlu menyampaikan kenapa customer itu menjadi target pemasaran. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan secara singkat strategi pemasaran. Singkat aja ya, cukup 1-2 kalimat kira-kira teman-teman mau memasarkan ini, misalkan strateginya apa. Kalau itu teman-teman lapaknya ada di area wisata, berarti nanti aku mau bikin kayak semacam ini Kak, kerjasama dengan Pokmas misalkan. Jadi ketika ada wisatawan masuk, mereka udah langsung tuh bayar tiket sekaligus bayar ini sebagai souvenir misalkan seperti itu. Nah, ini perlu disampaikan juga gimana teman-teman punya strategi pemasaran ataupun strategi untuk menjual produknya. Gitu. Next, kebutuhan SDM. Nah, ini teman-teman jarang ya sebenarnya bisnis itu yang bisa dilakukan sendirian satu orang gitu ya. Mungkin ada, tapi itu aku yakin pasti minimal butuh teman lah, satu orang lagi lah minimal. Nah, ini teman-teman perlu menjelaskan gitu ya, kira-kira kebutuhan SDM untuk menjalankan bisnis ini berapa orang sih gitu ya. Terus kualifikasinya seperti apa sih? Misalkan kalau ini bisnisnya bisnis jasa ya, aku perlu orang yang bisa minimal bisa paham IT misalkan seperti itu, atau dia punya pengalaman ataupun dia orang yang cukup omes ataupun cukup sabar ngeliatin sosmed. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini teman-teman perlu menyampaikan kira-kira sumber daya yang dibutuhkan berapa orang dan juga kualifikasinya seperti apa gitu. Kemudian resiko usaha ya. Jadi setiap bisnis itu pasti punya resiko ya, kecil dan besar itu bisa jadi ada gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa menuliskan nih resiko usahanya apa gitu ya. Contohnya adalah misalkan resiko usahanya itu
ketika aku bikin usaha pot ataupun bambu straw atau sedotan bambu. Nah, contoh resiko usahanya adalah aku kehabisan bahan baku dan di situ aku perlu mencari bahan baku di kota lain, misalkan seperti itu. Nah, teman-teman perlu menyampaikan kira-kira resiko usaha yang kemungkinan dihadapi itu apa, gitu ya. Baik itu skalanya resiko yang kecil, sangat kecil, ataupun resiko yang sangat mungkin terjadi, ini perlu disampaikan, gitu ya. Nah, terus perlu juga disampaikan kira-kira kalau memang ada resiko itu tuh cara mengurangi ataupun menghindari resiko itu apa gitu ya. Misalkan kalau memang itu contoh yang tadi ya, aku mau bikin usaha sedotan bambu, resikonya ya bahan baku habis gitu ya, karena bambu butuh waktu sekian, misalkan bambu butuh waktu sekian tahun nih Kak baru bisa dipanen, misalkan seperti itu. Nah, berarti teman-teman perlu menyampaikan kira-kira supaya aku nggak kena resiko itu, ya berarti aku harus memastikan misalkan stok bambu ini cukup untuk sekian bulan, atau teman-teman mau membuat memberdayakan komunitas lokal untuk lakukan reboisasi misalkan. Nah, ini perlu disampaikan di resiko usaha ini dan juga cara pengurangan dampaknya. Kemudian analisis keuangan ini sebenarnya lebih kepada asumsi aja sih gitu ya. Jadi teman-teman mungkin di sini bisa membuat gambaran secara umum gitu ya, kira-kira estimasi penghasilan dan juga pengeluaran dalam periode 1 bulan itu seperti apa gitu ya. Misalkan dalam 1 bulan membuat yang tadi sedotan bambu ya, misalkan dalam 1 bulan membuat 1000 batang sedotan bambu. Nah, itu pengeluarannya total berapa HPP-nya ya, harga produksinya itu berapa gitu ya. Kemudian kira-kira dengan aku udah mengeluarkan 1000 ini dan aku menjual, misalkan tadi aku jualnya per piece 50.000 misalkan, berarti penghasilan berapa. Nah, di sini disampaikan juga kira-kira profitnya berapa. Jangan lupa dipertimbangkan aspek resiko tadi ya gitu. Jadi aspek resiko kalau bisa udah masuk ke estimasi pengeluaran juga gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah sama seperti ide kegiatan, kita perlu menyampaikan sebenarnya dengan membuat bisnis ini kita akan memberikan dampak seperti apa sih kepada masyarakat gitu ya. Apakah dampaknya itu secara ekonomi, sosial, lingkungan? Nah, ini perlu disampaikan. Karena kita ini ngomongkan bisnis, otomatis dampak ekonomi ini menjadi salah satu hal yang wajib ada gitu ya. Nah, untuk dampak sosial dan lingkungan ini silakan teman-teman pilih salah satu. Atau kalau memang ketiga-tiganya bisa tercapai, ya monggo gitu ya. Tapi dampak ekonomi ini menjadi hal yang wajib gitu ya. Jadi kalau bisnis itu nggak punya dampak ekonomi, ya kenapa harus menjalankan kan gitu. Karena perbedaan antara kegiatan dengan bisnis di sini di faktor ekonomi ini ya. Jadi kalau kegiatan itu kita tidak mengkalkulasikan apakah dia profit ataukah minus gitu ya. Tapi kalau bisnis kita wajib untuk mengkalkulasikan itu karena tujuan kita membuat bisnis itu adalah mencapai profit. Nah, jadi faktor ekonomi ini perlu disampaikan gitu ya. Itu dulu. Kayaknya template-nya cukup itu. Nanti mungkin untuk selanjutnya bisa lanjut ke tanya jawab Kak Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Saroh atas penjelasan terkait lomba ide kreatif yang bertema menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah bertanggung jawab. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya ingatkan sekali lagi bahwa di webinar ini akan ada semua peserta akan diberikan e-sertifikat dan e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang mengisi daftar hadir. Jadi untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir bisa langsung mengisi daftar hadir di link yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat. Teman-teman, kini kita masuki sesi tanya jawab yang tentu sudah ditunggu-tunggu karena pasti dari penjelasannya Mbak Saroh tadi atau Kak Saroh ada banyak banget nih pertanyaan yang pengen ditanyakan teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan fitur raise hand yang ada di layar monitor teman-teman.
Dan nanti saya akan mempersilahkan kepada peserta yang bertanya untuk langsung berinteraksi. Jadi bisa langsung tanya jawab, memberikan feedback dan lain-lain di acara ini. Yang kedua, teman-teman juga bisa melalui kolom chat untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk di kolom chat jangan lupa disampaikan atas nama siapa dan pertanyaannya seperti apa. Dan kabar bahagianya seperti biasa tak lupa EcoRanger selalu memberikan door prize kepada peserta yang paling aktif di webinar ini. Jadi jangan lupa untuk terus bertanya agar nggak ada kebingungan nantinya dan siapa tahu beruntung untuk mendapatkan door prize. Langsung saja, barangkali ada peserta yang ingin bertanya, monggo. Ini langsung ada dari Kak Mala Fitrah. Kak, izin bertanya. Oke, boleh langsung berinteraksi dengan pemateri aja, mungkin biar lebih enak ya. Monggo, Kak Mala Fitrah, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo. Izin bertanya, saya Mala Fitrah dari Bali. Nah, jadi saya ingin ini modelnya kan saya ingin kewirausahaan. Nah, apakah itu udah ditentuin lokasinya? Kayak misalkan saya mau bikin di daerah A nih, ide kegiatan atau ide kewirausahaan. Apakah udah kita buat di proposalnya itu terarah nih lokasi-lokasinya atau hanya gambarannya saja buat nanti bisa dipakai di lokasi-lokasi lain? Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Bisa langsung dijawab, Kak Sarah, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya menarik ya. Jadi sebenarnya memang benar ya, satu bisnis itu kadang nggak bisa diterapkan di tempat lain gitu ya. Kalau memang bisnis yang Kak Mala tadi sampaikan benar-benar spesifik dan nggak bisa diterapkan di tempat lain, aku sarankan untuk menyebutkan spesifik tempatnya gitu. Tapi kalau memang ide bisnis itu bisa kiranya bisa diadaptasi di lokasi lain, nggak disebutkan juga nggak masalah gitu ya. Karena fleksibilitas dari ide kegiatan atau ide bisnis itu juga menjadi salah satu poin penilaian gitu. Karena ya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, sementara ini EcoRanger udah ada di 9 kota gitu ya. Jadi kemungkinan besar ketika ide teman-teman ini terpilih itu akan diimplementasikan di salah satu kota itu gitu. Jadi kalau memang ide itu fleksibel bisa diterapkan di kota manapun di Indonesia itu akan lebih baik. Tapi kalau memang nggak bisa ataupun spesifik di salah satu wilayah, saya sarankan Kak Mala menyebutkan di proposal itu menyebutkan bahwa bisnis ini, misalkan bisnis A gitu ya, cocok diterapkan di misalkan di Kute atau di Denpasar karena ada kearifan lokal seperti ini. Nah, itu bisa banget disampaikan di proposal karena ya itu tadi sih karena jangan sampai kita membuat bisnis tapi kayak masih awang-awang gitu kira-kira bisa diterapkan apa enggak gitu ya. Sebisa mungkin disampaikan sedetail mungkin gitu ya. Jadi ketika itu memang nggak bisa diterapkan di kota lain, harap disampaikan itu harus diterapkan di mana dan alasannya kenapa gitu. Oke, terima kasih. Nah, ya. Barangkali Kak Mala ada feedback lagi atau sudah cukup jawabannya? Sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Kak Sarah langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih. Udah ada yang mulai tanya di kolom chat. Halo Kak, saya April, mohon izin bertanya. Untuk pengajuan proposal ini, setiap peserta hanya boleh mengajukan di satu kategori atau boleh keduanya? Oh iya. Monggo Kak, dijawab. Oke, ini pertanyaan sama yang sosialisasi kemarin ya Mas ya, gitu. Boleh banget Kak. Jadi kalau satu orang mau ikut di 2 kategori nggak masalah gitu ya. Tapi kalau satu orang misalkan mau bikin 2 proposal di satu kategori itu nggak bisa gitu. Jadi satu orang ataupun satu tim hanya boleh membuat ataupun mengajukan satu proposal di satu kategori atau mau dua-duanya nggak masalah, tapi nggak boleh misalkan Kak April nih mau bikin kegiatan A dan kegiatan B gitu ya, itu nggak bisa, itu hanya boleh satu kegiatan. Tapi kalau mau bikin kegiatan
satu proposal kegiatan dan satu proposal wirausaha nggak masalah, itu sangat diperbolehkan gitu ya. Jadi baik itu Kak April sebagai personal maupun Kak April mengajukan sebagai tim itu boleh mengajukan di kedua kategorinya, gitu. Maksimal di tiap kategori satu proposal. Begitu Kak Zaki. Oke, terima kasih jawabannya Kak Saroh. Barangkali dari Kak Apriliana ada feedback juga atau masih ada yang dibingungkan, monggo bisa langsung disampaikan melalui lisan atau bisa sampaikan di kolom chat. Baik, sambil menunggu feedbacknya Kak Apriliana, dari peserta lain apakah ada pertanyaan juga? Monggo saya persilahkan. Bisa menggunakan fitur raise hand. Nah itu boleh. Sudah ada yang mau masuk bertanya nih Kak, dari Kak Eri Rahmat. Monggo Kak Eri Rahmat bisa langsung mengaktifkan fitur audio dan videonya. Untuk pertanyaan saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya coba bicara dulu bahwa saya itu dari Bandung. Perkenalkan, nama saya Eri Rahmat. Saya dari Bandung, usia saya 40 tahun, termasuk paling tua mungkin ya di antara peserta yang lain, tapi jiwanya masih muda insya Allah. Nah, saya memang dari kemarin itu selalu mengikuti kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Eco Ranger, sehingga saya masuk ke dalam keikutsertaan untuk lomba ini. Hanya memang saya punya kekurangan, Kak Saroh atau Kak Mas Jaki, saya punya kekurangan di perihal menulis, Pak. Mas, saya agak sulit untuk menulis, tapi kalau ide saya punya. Jadi yang ada di kepala saya itu adalah kita di Indonesia itu beberapa momen yang atau kegiatan yang bersifat internasional itu agak sedikit, agak kurang yang berskala internasional. Kita baru mengenal itu adanya Tour de Singkarak, Tour de Java. Nah itu kan yang periodik. Nah, Eco Ranger itu juga punya kegiatan yang serupa, yang berskala internasional, tapi dia sistemnya periodik. Nah, ide yang saya tawarkan itu adalah long march. Kenapa harus long march? Long march itu ada unsur dari sisi budaya, ada unsur sisi perjuangan, sejarah bangsa Indonesia itu ada di long march. Nah, kebetulan Eco Ranger kan tersebar ada di 9 kota, kabupaten di Indonesia. Tentu itu menjadi modal awal sebagai resource ya, sebagai sumber daya nanti pada saat pelaksanaan. Nah, ide saya itu adalah Eco Ranger membuat kegiatan long march di seluruh Indonesia, diwakili di tiap kota kabupaten, nanti diambil 10 terbaik dikirim ke Jepang atau ke Eropa. Nah, kenapa Jepang? Karena Jepang itu nanti proposalnya itu akan diarahkan kepada sponsor tunggal. Sponsor tunggalnya itu kalau misalnya pakai Mizuho ya. Mizuho itu misalnya berafiliasi di Jepang, nah nanti 10 terbaik itu dikirim ke Jepang. Nah, lalu untuk pendanaannya itu dari peserta itu gratis semua. Gratis. Nah, apa feedback yang bisa kita harapkan dari situ? Nanti 10 terbaik itu menjadi duta pariwisata dari Eco Ranger. Duta pariwisata yang akan mensosialisasikan selama 1 tahun. Nah, itu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, peserta itu ada kategori, walaupun dia gratis, tapi ada segmentasinya. Yang pertama mahasiswa, yang kedua pelajar, yang ketiga itu adalah entrepreneur atau yang dia punya yang followernya banyak, yang sebagai YouTuber. Nah, itu kan aspek promonya kita ambil dari situ. Karena sponsor itu feedbacknya nggak ada lagi, dia hanya promo. Gitu. Nah, lalu kita juga kalau bisa menggandeng media nasional untuk meliput kegiatan kita selama penyisihan, walaupun sampai ke grand final gitu. Nah, sementara itu nanti saya coba untuk dituangkan ke dalam tulisan. Cuma apakah nanti layak untuk dilombakan atau tidak, saya kembalikan lagi kepada Eco Ranger. Nah, walaupun misalnya nanti saya tidak bisa menulis, itu silakan saja nanti Eco Ranger dilanjutkan saja idenya, karena prinsipnya saya ingin pariwisata Indonesia itu tetap maju gitu.
Itu saja sih kalau dari saya. Apakah pertanyaannya, apakah ide seperti itu bisa dilombakan atau tidak gitu? Itu saja mungkin ke Kak Saroh atau sama Kak Ahmad Mujaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eri Rahmat. Benar-benar berjiwa muda sepertinya ya Kak Sarah ya. Oke. Iya, umur boleh tua tapi jiwa harus selalu muda. Ya, semangat harus selalu muda. Semangatnya istimewa. Oke, sebenarnya keren banget ya idenya Kak Eri Rahmat ini. Mungkin bakal lebih keren lagi kalau bisa ada tim yang membantu penulisannya sehingga bisa berbudi implementasikan Kak Sarah ya. Oke, mungkin Kak Sarah bisa langsung menindaklanjuti jawabannya. Monggo dipersilahkan. Sebenarnya tadi idenya keren banget Mas Eri ya. Jadi kalau memang Mas Eri ada teman yang bisa ngebantu untuk menuliskan jadi proposal itu luar biasa banget gitu. Jadi emang benar ya karena kita sudah ada di 9 kota sebenarnya itu menjadi resource ataupun menjadi kekuatan kita untuk memulai gerakan gitu ya, bahwa aku lihat sih sebenarnya saat ini udah mulai banyak komunitas di bidang lingkungan gitu. Tapi memang karena keterbatasan kita wilayah Indonesia yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang 250 juta jiwa gitu ya. Ini emang benar-benar harus banyak kita menaruh agen-agen di tiap wilayah itu gitu. Idenya luar biasa Mas, jadi aku sarankan banget Mas Eri cari 1 orang ataupun 2 orang yang bisa ngebantu Mas Eri menuliskan ide brilian itu ke dalam proposal gitu ya. Eman gitu loh idenya tuh tadi bisa apa ya, kalau misalkan itu nggak diterapkan untuk tahun ini, itu bisa menjadi salah satu apa ya, kalau kita bikin program itu semacam grand design ya Mas ya gitu ya, dalam waktu sekian tahun ya, roadmap gitu. Dalam sekian tahun ke depan Eco Ranger tuh bisa membuat seperti ini gitu. Itu keren banget gitu. Dan otomatis karena itu nanti idenya dari Mas Eri, kita nggak akan meninggalkan nama Mas Eri kok. Benar-benar dan kayaknya di lomba ini benar-benar menghormati atau menjunjung tinggi kreativitas peserta ya, karena semua idenya tidak akan kita menjadi haknya panitia, tetap menjadi hak peserta. Jadi kita tidak akan menjiplak atau mengimplementasikan ide tersebut tanpa izin dari pembuat ide itu juga Kak Sarah ya. Ya, jadi nanti sistemnya kita kalau memang ada ide kegiatan ataupun ide bisnisnya teman-teman, baik itu yang menang maupun yang nggak menang ya. Jadi kriteria juara itu kan kita udah tentukan 5 aspek gitu ya. Tapi sometimes berjalannya waktu program kita akan melihat kembali apakah ada ide dari teman-teman yang implementatif dan kreatif untuk bisa kita lanjutkan gitu dalam program di Indonesia gitu. Itu bisa banget nantinya gitu, walaupun nggak diimplementasikan di 2021, maybe di 5 tahun ke depan itu bisa menjadi salah satu salah satu benchmark kita ataupun salah satu inspirasi kita untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia gitu. Dan kita akan tetap menghubungi pemilik proposal. Makanya saya sampaikan di awal bahwa email aktif dan juga nomor WA kalau bisa itu dicantumkan gitu. Walaupun itu sebenarnya di formulir pendaftaran sudah ada sih gitu, tapi aku harapkan tetap di proposal dicantumkan, karena sometimes kita nggak tahu ya Mas ya gitu. Misalkan 5 tahun ke depan nih ada apa namanya officer baru gitu ya di Eco Ranger, dan dia baca proposal lama gitu, ternyata ini bagus gitu, dan tapi di situ nggak ada kontaknya, kan repot mau menghubungi gitu ya. Jadi aku harapkan di proposal tetap mencantumkan kontak minimal email dan juga WA gitu. BTW keren banget tadi Mas Eri gitu ya. Segera ditulis proposalnya Mas. Cuman sayang banget kalau nggak dituliskan gitu. Oke. Saya anak itu udah 4 loh Mas. Saya tuh anaknya udah 4, jadi agak repot di rumah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, paling itu aja sementara. Iya. Oke, terima kasih. Karena jiwanya masih muda, tetap saya panggil Kak Eri aja ya. Terima kasih
Kak Eri atas pertanyaannya dan juga gagasannya yang sangat istimewa. Kak Sarah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, ini udah ada banyak banget pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari M. Erpan Saputra, izin bertanya, apakah ide kegiatannya harus berfokus hanya kepada pengelolaan sampah? Monggo dijawab Kak Sarah. Oke, jadi tema kegiatannya seperti yang aku sampaikan, menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah bertanggung jawab. Itu tema secara umum. Tapi apakah proposalnya harus tentang pengelolaan sampah? Enggak gitu ya. Proposalnya itu teman-teman bisa memilih satu dari 3 tema. Tema yang pertama adalah pariwisata, tema yang kedua adalah pengelolaan sampah, dan tema yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi teman-teman boleh banget mengembangkan ide itu di 3 bidang pariwisata, pengelolaan sampah ataupun pemberdayaan masyarakat. Aku rasa 3 tema itu udah lumayan luas gitu ya untuk mengembangkan ide teman-teman, dan entah itu hanya mencakup 1 ataupun 2 ataupun ketiga bidang itu nggak masalah gitu. Jadi nggak terbatas untuk pengelolaan sampah aja, Kak. Begitu. Oke, terima kasih Kak Sarah. Sambil minum-minum nggak masalah ya. Iya. Biar tetap seger. Dari Kak Erpan Saputra, apakah ada feedback lagi? Bisa langsung disampaikan di forum atau bisa melalui kolom chat. Sambil menunggu feedbacknya dari Kak Erpan Saputra, ini ada feedback dari Kak Kalistani yang tadi udah tanya di awal. Halo Kak, perkenalkan saya Kalista, saya izin bertanya melanjutkan dari pertanyaan pertama. Apakah untuk ide kegiatan juga perlu disebutkan spesifik tempatnya jika berencana dilakukan secara offline kegiatannya? Lalu apakah ada format penulisan proposal secara khusus seperti font, orientasi, dan lain sebagainya? Sepertinya sudah terjawab di awal ya, mungkin perlu ada sedikit penekanan dari Kak Sarah. Iya, tadi sudah ada pertanyaan terkait spesifik tempat ya. Jadi kalau memang itu kegiatan ataupun bisnisnya harus berupa offline, kalau memang itu hanya bisa dilakukan di tempat itu, aku sarankan disampaikan di mana lokasinya gitu ya. Kalau memang fleksibel bisa dilakukan dimanapun, nggak disebutkan juga nggak masalah gitu. Jadi apakah harus disebutkan spesifik tempat? Enggak, tergantung dengan desain dari kegiatan ataupun bisnisnya, gitu Kak. Kemudian pertanyaan yang kedua, format ya, format penulisan sebenarnya kalau kami dari panitia nggak memberikan format khusus gitu ya. Yang penting kalau yang namanya proposal itu yang paling penting adalah substansi dan keterbacaan gitu ya. Seperti contohnya Comic Sans itu bagus ya fontnya gitu ya, ataupun yang font yang kayak tulisan apa namanya, tulisan Latin itu bagus gitu ya, estetik, tapi sometimes panitia bisa jadi kesulitan membaca gitu ya. Jadi aku harapkan penekanan pembuatan proposal di sini adalah keterbacaan. Jadi teman-teman perlu banget kita nggak dari panitia kita nggak memberikan format khusus terkait font type, kemudian size-nya. Kalau size aku rasa 12 itu udah menjadi size standar ya. Font dan sebagainya aku rasa teman-teman bisa memilih font yang paling standar lah, kayak Times New Roman ataupun Arial ataupun Calibri, itu udah cukup standar untuk penulisan proposal gitu. Karena kalau pakai font yang aneh-aneh nanti takutnya malah kita nggak bisa membaca dengan jelas proposal teman-teman gitu sih. Gitu ya Kak ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Oke, dari peserta lain apakah ada pertanyaan? Oke, dijawab baik Kak, terima kasih. Nah, ini Kak ada pertanyaan nih yang masuk melalui kolom pendaftaran. Kan ada di Google Form itu disertakan kolom pertanyaan Kak Sarah ya, kalau nggak salah di Google Form. Nah, pertanyaannya ini dari Kak Erpan lagi, dan saya rasa ini sangat penting untuk dijelaskan secara singkat, karena dijelaskan panjang juga nggak bakalan cukup waktunya. Ini Kak, apa maksud dari pengelolaan sampah bertanggung jawab? Jelaskan contoh dari hubungan pariwisata berkelanjutan dengan pengelolaan sampah. Nah, ini penting banget buat dasar pengetahuan teman-teman mungkin yang sama sekali belum pernah ikut kegiatannya Eco-Ranger. Iya, pertanyaannya sangat mendasar ya terkait tema ya.
sebenarnya apa itu pengelolaan sampah bertanggung jawab dan hubungannya apa sih pariwisata sama pengelolaan sampah gitu ya Kak ya. Ya. Yang pertama aku akan jawab tentang pariwisata dulu kali ya. Jadi pariwisata seperti di awal tadi aku sampaikan, pariwisata itu tujuannya adalah supaya dia dinikmati oleh lebih banyak orang gitu ya. Jadi dia dibuat seindah mungkin, seatraktif mungkin, entah itu konsepnya konsep alami ataupun konsep wisata buatan manusia gitu. Mereka tujuannya adalah menarik adanya wisatawan datang ke tempat itu untuk menikmati fasilitas ataupun menikmati keindahan alam yang disuguhkan oleh wisata gitu ya. Otomatis dengan kita mengembangkan pariwisata di suatu tempat, pengunjung akan semakin banyak gitu ya. Dan namanya pengunjung, aku yakin nggak mungkin dong kita datang ke suatu tempat nggak bawa makanan atau minuman atau jajan sesuatu gitu ya. Aku rasa salah satu aspek penting dalam kalau kita lagi berwisata tuh makan-makan ya Mas ya gitu ya. Makan-makan gitu ya. Terus misalkan kalau mau bikin api unggun atau mau bikin kegiatan apa yang asik gitu di wisata gitu. Otomatis dari kegiatan-kegiatan wisatawan minimal gitu, dari kegiatan wisatawan itu akan ada sisa kegiatan yang kita sebut sampah tadi. Nah, sampah itu otomatis dengan semakin banyaknya wisatawan datang ke suatu tempat, sampahnya akan semakin banyak, semakin menggunung. Dan fenomena ini merupakan fenomena umum nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia seperti itu ya. Bahkan nggak cuma di tempat wisata, di pemukiman pun seperti itu. Semakin wilayah pemukiman itu semakin berkembang gitu, maka pemukiman itu akan menghasilkan sampah semakin banyak gitu. Dan di sini karena salah satu nilai jual pariwisata Indonesia itu adalah keindahan alamnya gitu ya. Kita bayangkan ketika pantainya udah bagus gitu ya, sunsetnya indah gitu, terus gunungnya adem gitu, udaranya sejuk, tapi pas kita mau foto-foto di bawahnya sampahnya banyak banget gitu ya. Terus bau sampah sampah busuk di mana-mana, kan nggak enak juga gitu. Kita mau menikmati udara ternyata pas mau hirup banyak sampah sisa makanan yang membusuk gitu, nggak dikelola. Nah, ini menjadi tantangan buat pariwisata, gimana Disbudpar ataupun Kemenparekraf dan juga pengelola wisata setempat, Pokmas, Pokdarwis ya, mereka bekerja sama bersama juga dengan komunitas maupun wisatawan dan wirausahawan yang ada di sekitar wisata itu, gimana mereka berkolaborasi supaya wisata itu tuh tetap cantik gitu ya, nggak terkotori oleh sampah plastik kita, nggak tercemari oleh sampah sisa makanan kita yang membusuk dan apa ya istilahnya, kalau di Jawa tuh bilangnya berceceran kemana-mana gitu. Estetikanya tuh jadi kurang banget gitu ya. Kalau kita nih kaum milenial suka foto-foto kan ya Mas ya gitu ya. Kita mau foto-foto cari spot fotonya susah karena di mana-mana banyak sampahnya, kan nggak enak juga seperti itu. Nah, itu menjadi kenapa pengelolaan sampah itu sangat penting dalam pariwisata. Nah, terus sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sampah bertanggung jawab? Sekarang apakah membuang sampah ke tempatnya itu udah cukup? Ternyata enggak gitu ya. Membuang sampah sembarangan itu jelas sesuatu hal yang enggak boleh dilakukan gitu ya, karena akan mengganggu estetika dan lain-lain gitu. Tapi ternyata ketika kita membuang sampah di tempat sampah, hanya berhenti di situ pun itu enggak cukup gitu. Kenapa? Karena setelah itu akan menjadi, nah terus sampahnya udah dikumpulin, terus dikemanain nggak, diapain nggak gitu ya. Kalau ditaruh di tong sampah aja, suatu saat akan menggunung, akan menumpuk, dan akan penuh tong sampahnya gitu. Terus habis ini dikemanain sampahnya. Nah inilah yang kita sebut dengan pengelolaan sampah. Nah pengelolaan itu nggak cuman mewadahi, tapi mulai dari proses mewadahi, kemudian mengumpulkan, mengangkut, hingga pengolahan dan juga yang terakhir adalah pengurukan di TPA atau landfill. Nah, ini adalah proses dari pengelolaan sampah. Nah, yang disebut bertanggung jawab ini apa? Sebenarnya tanggung jawab ini kita
kita kategorikan yang pertama adalah tanggung jawab dari kita sebagai produsen sampah, sebagai penghasil sampah. Tanggung jawab kita yang pertama adalah memisahkan sampah gitu ya. Jadi pengelolaan sampah bertanggung jawab yang pertama adalah ada sisi pemilahan sampah di sumber. Paling tidak pemilahan sampahnya itu menjadi dua kategori, sampah organik dan sampah anorganik gitu. Jadi kalau kita hubungkan dengan pengelolaan sampah di wisata, ya berarti minimal di pariwisata itu di satu spot misalkan di pojok selfie ataupun di spot tertentu yang kiranya itu banyak orang ngumpul. Nah, di situ minimal harus ada 2 jenis tempat sampah yang udah disediakan gitu. Tempat sampah untuk organik dan juga tempat sampah khusus untuk anorganik atau sampah yang nggak bisa membusuk secara alami. Nah, ini contohnya seperti itu. Nah, setelah dikumpulkan, kemudian kita akan melakukan pengangkutan. Nah, pengangkutannya juga sama, jangan sampai di sumber kita udah lakukan pemilahan, ternyata pas waktu mau ngangkut dijadikan satu bak lagi di tosanya. Nah, ini kan sad banget sih gitu ya, sedih banget gitu kita sebagai wisatawan udah berusaha untuk memilah sampah, ternyata pas petugasnya datang dijadiin satu lagi. Nah, ini juga menjadi pertimbangan gitu ya buat para pelaku usaha maupun para pengelola wisata. Kemudian setelah itu ada namanya pengolahan, proses pengolahan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah bank sampah, nah untuk sebagian sampah anorganik itu bisa banget disalurkan ke bank sampah gitu. Jadi sebenarnya aku juga sangat mengharapkan ya ada kerjasama antara bank sampah ataupun TPS dengan para pengelola wisata gitu, sehingga wisata tuh nggak cuma ngumpulin sampah, oke, wisatanya bersih karena sampahnya dikumpulin, tapi habis gitu cuma langsung aja dibuang ke TPA gitu 100%. Nah, ini juga menjadi beban untuk TPA. Kalau teman-teman pernah dengar tragedi Louis Gajah, TPA Louis Gajah di Bandung. Nah, itu salah satu tragedi persampahan paling mematikan kedua di dunia gitu ya. Jadi berapa ratus orang gitu ya meninggal dan 2 kampung itu terkubur di dalam lautan sampah gitu. Jadi TPA itu meledak, sampahnya itu sampai mengubur 2 kampung gitu. Luar biasa banget gitu loh. Itu menjadi salah satu peringatan buat kita bahwa membuang sampah ke tempat sampah aja itu nggak cukup. Kita harus mulai belajar bagaimana sampah itu bisa kita kurangi mulai dari kita, kemudian kita kelola dengan sedemikian rupa sehingga sampah yang kita kirim ke TPA itu menjadi seminimal mungkin, seperti itu, Kak. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang pengelolaan sampah bertanggung jawab, nanti mungkin bisa dikirimkan link materi juga, panitia ya bisa mengirimkan link materi sekaligus link materi hari ini gitu, biar buat menjadi bahan bacaan teman-teman gitu. At least pengelolaan sampah itu harusnya seperti apa gitu. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Saroh. Berarti intinya pengelolaan sampah bertanggung jawab itu adalah ya dipastikan aja sampah itu terkelola dengan baik ya, nggak jadi sampah ilegal yang merusak lingkungan. Dan hubungannya dengan pariwisata, ketika jumlah wisatawan meningkat, maka jumlah timbulan sampah juga meningkat, dan apabila ini ditangani maka akan mempengaruhi keberlanjutan dari pariwisata itu sendiri. Mungkin seperti itu kesimpulannya Kak Saroh. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta, bisa langsung menggunakan fitur raise hand atau tanya di kolom chat. Untuk peserta yang bertanya, saya persilakan. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang akan mendapatkan e-sertifikat. Jadi jangan lupa isi daftar hadir. Oke Kak, sepertinya udah ada suara yang mau masuk nih, 1 orang. Monggo, saya persilakan. Silakan Kak Mala Fitrah. Mala Fitrah. Ya. Oke. Izin bertanya nih Kak, misalkan saya Mala Fitrah dari Bali, izin bertanya, jika saya ada ide kegiatan. Suaranya hilang. Sorry Kak, putus-putus jalannya. Ya.
saya punya ide kegiatan, tapi untuk implementasi dan pendanaan itu kurang paham apakah boleh dituangkan, Kak, dalam proposal kegiatan. Oke, monggo Kak Saroh bisa langsung ditindaklanjuti pertanyaannya. Oke, mungkin aku ingin memperjelas dulu ya pertanyaan dari Kak Mala tadi. Yang dimaksud adalah implementasi dan juga pendanaan ya Kak ya? Iya Kak. Oke. Jadi untuk implementasi sebisa mungkin kegiatan itu bukan oke sekarang teman-teman membuat proposal itu kan pasti imajinasi dulu ya, membuat suatu estimasi dulu kan apa namanya? Perkiraan dulu, kira-kira kalau aku bikin kegiatan ini tuh randonya seperti ini, pesertanya harus seperti ini. Nah, itu semua kan sesuatu hal yang masih dalam angan-angan gitu ya, dituangkan dalam tulisan gitu. Nah, tapi kami harapkan bahwa ide yang teman-teman sampaikan ini dibuat serealistis mungkin. Misalkan kalau mau bikin contoh ya, kalau mau bikin kegiatannya itu kegiatan kemah gitu ya. Aku mau bikin kegiatan kemah Kak, tapi kemahnya itu mau mendaki misalkan mendaki Kawah Ijen misalkan di Banyuwangi ada Kawah Ijen misalkan ya. Aku mau bikin kegiatan kemah tapi di puncak Kawah Ijen misalkan kayak gitu. Dan waktunya harus pas musim hujan misalkan. Nah, itu kan sesuatu hal yang agak sulit diterapkan di realnya gitu. Kenapa? Karena ya Kawah Ijen di musim biasa aja, di musim kemarau aja dinginnya luar biasa gitulah. Kalau apa namanya kalau malam hari, apalagi kalau pas musim hujan gitu, takutnya malah pesertanya pada mabok gitu di atas gitu. Nah ini jadi teman-teman boleh berimajinasi seperti apapun dalam membuat kegiatan ataupun bisnis, tapi sebisa mungkin itu benar-benar dibuat serealistis dan seimplementatif mungkin gitu. Jadi ketika kita mau kita tertarik untuk implementasi beneran nih di lapangan gitu, terpilih untuk dikembangkan, itu nggak terlalu banyak modifikasi lagi gitu loh, karena emang itu benar-benar diharapkan udah mendekati realistis di lapangan seperti itu. Nah kemudian untuk pendanaan disampaikan aja, misalkan ya kalau aku mau bikin kegiatan kemah di Kawah Ijen ini Kak, pendanaannya yang pertama harus disediakan akomodasi dari stasiun Karangasem ke Kawah Ijen, disampaikan aja gitu, misalkan itu harus disediakan, misalkan akan kerjasama dengan Dinas Perhubungan, misalkan kayak gitu. Itu disediakan oleh panitia penyelenggara dan kendaraannya itu nggak dari peserta karena misalkan medannya itu terlalu berbahaya kalau peserta langsung menuju ke lokasi personal gitu ya, berarti harus disediakan panitia. Terus di sana itu harus seperti ini. Disampaikan aja semua kebutuhan pelaksanaan kegiatan itu gitu. Kalau memang teman-teman sudah ada gambaran kira-kira pendanaan itu nantinya akan seperti apa, bisa disebutkan gitu ya. Misalkan untuk untuk akomodasi ini nanti akan kerjasama dengan Dishub, jadi panitia nggak perlu membayar ataupun Dishub yang akan memfasilitasi khusus untuk mobil ataupun elfnya gitu. Terus kalau untuk konsumsi ini berarti peserta yang harus menyediakan sendiri, misalkan ya peserta harus bawa bekal sendiri misalkan, atau panitia menyediakan bahan mentah, nanti peserta harus masak sendiri di atas pas ngecamp. Nah itu juga disampaikan kalau memang seperti itu. Terus sumber pendanaannya misalkan apakah itu panitia yang menyediakan 100% ataukah kita akan kerjasama dengan pelaku usaha di sekitarnya, ataukah kita akan menarik iuran ke peserta, ataukah itu akan menjadi kolaborasi dengan komunitas lain. Nah itu juga disampaikan aja gitu, karena ini seperti yang aku sampaikan tadi, ini semua kita masih dalam ide teman-teman yang disampaikan dalam proposal ini semuanya masih dalam tahap ini ya, imajinasi dulu ya, kita memplanningkan dulu, kita merencanakan dulu kegiatannya seperti apa gitu. Dan
namanya rencana sebisa mungkin dibuat seimplementatif, sereal mungkin, serealistis mungkin di lapangan seperti itu. Begitu Kak. Oke, Kak Mala ada feedback? Baik Kak, terima kasih atas jawaban dan sarannya. Nanti akan saya coba. Oke. Terima kasih Kak Mala atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Nah, ini Kak, berarti aku yang ngasih feedback nih. Kira-kira ada batasan pendanaan nggak Kak dalam lomba ini? Contoh, saya pengen buat konsep nih, camping di Gunung Himalaya gitu, yang membutuhkan dana sekian ratus bahkan miliar gitu. Kita ada batasan pendanaannya nggak Kak? Kalau kita dari panitia nggak membatasi ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Silakan teman-teman membuat kegiatan ataupun bisnis ini sebebas mungkin, tapi dengan konsep yang serealistis mungkin. Kalaupun nanti ide teman-teman ini terpilih, aku rasa pasti akan ada modifikasi gitu ya. Panitia akan ketika kita ini bagus nih gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin deh kita ke Himalaya, kita pindah aja ke misalkan ke Raja Ampat misalkan yang lebih murah misalkan, atau ke ini aja ke ke area Sumatera aja, atau mau ke Tangkuban Perahu misalkan. Nah, itu mungkin akan ada modifikasi seperti itu Kak gitu. Jadi aku sarankan sih sejauh ini teman-teman buat aja seideal dan juga serealistis mungkin proposalnya. Adapun nanti kalau memang terpilih untuk implementasi melalui program Eco Ranger, pasti akan ada modifikasi tertentu yang akan kita sampaikan, karena nanti yang terpilih nanti akan kita buat dalam MOU Kak gitu. Oke, berarti nggak ada batasan dana Kak ya? Kalau semua pengen kemana aja gitu, pengen camping di Gunung Raung di Banyuwangi harus pakai helikopter gitu nggak masalah ya, yang penting realistis ya. Iya, realistis, yang penting itu sih realistis. Dan implementatif ya Kak ya, jadi karena implementatif itu penting banget ya. Kalau misalkan mau bikin skydiving bisa aja gitu, tapi misalkan mau bikin skydiving tapi di sini spotnya nggak ada nih di Indonesia, atau lagi badai topan atau gimana, kan berarti nggak implementatif itu Kak gitu. Oke, siap. Dan ide-ide besar itu juga sangat penting ya, bener Kak Sarah tadi, mungkin nggak bisa diimplementasikan tahun ini, mungkin tahun besok, atau mungkin besok langsung diimplementasikan seperti ide yang disampaikan oleh Kak Edi Rahmat tadi. Itu keren banget, dan mungkin bisa diimplementasikan juga nih. Oke, jika ada peserta yang ingin bertanya, mari saya persilakan lagi. Silakan bertanya. Oke, apakah ada pertanyaan? Sambil menunggu nih, aku pengen tanya juga untuk memperjelas. Ini Kak, untuk kerangka dan template apakah harus sesuai dengan yang disampaikan webinar ini tadi? Atau peserta boleh menggunakan format lain seperti yang Kak Saro sampaikan tadi, yang penting unsur yang ada di template itu terpenuhi gitu Kak ya, tadi ya penekanannya? Iya, jadi untuk format kita nggak memberikan template khusus ya Kak ya, karena teman-teman bisa bisa mengacu kepada aspek penilaian yang kita berikan gitu. Karena tadi penilaiannya kan ada 5 ya, mulai dari kreativitas, implementatif, kemudian pendanaan, dan juga kebermanfaatan. Nah itu teman-teman bisa mengacu kepada itu gitu ya. Kenapa aku tadi menyampaikan tentang template? Jadi ceritanya pas sosialisasi pertama pas tanggal 19 Desember kemarin, beberapa peserta pas ikut sosialisasi maupun yang japri ke panitia, mereka itu pada bingung gitu ya. Ini kayak gimana sih Kak ininya, kerangkanya tuh harus seperti apa gitu. Jadi makanya aku pikir oh ya berarti mungkin kita perlu ya nge-share untuk at least proposal itu harus mencakup ini gitu, karena sebenarnya kita nggak ada format khusus ataupun template khusus, yang penting proposal yang teman-teman sampaikan itu memenuhi unsur-unsur penilaian yang sudah ditetapkan oleh panitia, seperti itu Kak. Oke, mantap. Dan satu lagi nih, sambil menunggu peserta yang mau tanya, monggo peserta yang ingin bertanya. Ini saya tanya lagi, kok jadi saya yang banyak pertanyaan ini. Tapi ini loh Kak Zaki, untuk tim Eco Ranger nggak boleh bikin proposal loh ya.
Padahal saya pengen implementasi camping yang di Himalaya tadi, Kak. Oke, apakah ada batasan waktu implementasinya, Kak? Contoh nih, saya pengen program berenang mengitari Raja Ampat selama 2 tahun gitu, nggak mentas-mentas gitu, nggak naik-naik ke daratan gitu. Ada batasan waktu implementasinya nggak, Kak? Kalau itu nggak ada sebenarnya, Mas. Seperti aku sampaikan tadi, sejauh ini teman-teman bisa membuat kegiatan ataupun bisnis tanpa memikirkan batasan ruang, waktu maupun pendanaan. Silakan teman-teman membuat sekreatif mungkin, seperti apa, seimplementatif mungkin. Kalaupun nanti terpilih untuk implementasi di Eco Ranger, aku yakin kemungkinan besar ya 99% pasti akan ada modifikasi gitu ya, karena akan kita sesuaikan dengan target program kita seperti itu, Kak. Oke, berarti nggak masalah ya kalau kita pengen buat semacam ide kegiatan atau ide bisnis yang sifatnya sustainable, mungkin diimplementasikan selama 2 tahun atau 10 tahun atau 15 tahun gitu. Nggak masalah. Iya. Oke. Ya, kalau memang kegiatan atau bisnis itu dalam proposal teman-teman bisa bisa menyampaikan bahwa kegiatan itu kegiatan yang sustainable, dalam artian sustainable atau berkelanjutan dari segi SDM-nya, berkelanjutan dari segi resource pendanaannya, kemudian sustainable dari segi misalkan lokasinya, itu bisa aja gitu ya. Misalkan aku mau bikin kegiatan ataupun bisnis jangka waktunya misalkan 1 tahun nih, Kak, gitu ya. Kalau memang kita rasa itu implementatif dan sangat masuk akal untuk dikembangkan, ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak perlu khawatir dulu, bikin aja seideal mungkin seperti imajinasi teman-teman gitu, tapi tetap dengan mempertimbangkan implementasi lapangan gitu, Kak. Yang penting masuk akal dan rasional ya. Ya. Nggak boleh berarti saya menganggarkan 1 tenda sewanya 1 juta gitu untuk tenda 4 orang, itu nggak boleh ya berarti, Kak ya? Serealistis mungkin aja, Kak. Karena aku rasa tenda seperti apa ya, mending daripada sewa tenda 1 juta gitu, mending beli tendanya, Kak. Kan gitu ya. Benar. Oke, mantap. Baik, dari peserta apakah masih ada yang ingin bertanya? Persilakan bisa menggunakan fitur raise hand dan langsung berinteraksi dengan pemateri dan moderator, atau bisa melalui kolom chat. Monggo, saya persilakan. Sepertinya ada suara yang mau masuk nih. Halo. Oh, jangan-jangan suaranya Kak Saro sendiri tadi. Oh ya? Oke, Kak. Nah, sambil menunggu peserta lagi, nanti teman-teman meskipun aku dan Mbak Sor lagi berinteraksi, jika ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand ya, atau bisa melalui kolom chat. Sambil nunggu pertanyaan, saya ingin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan juga sih. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di kolom pendaftaran. Ini pertanyaannya dibilang berhubungan, dibilang enggak juga enggak begitu berhubungan juga sih. Tapi ini yang perlu disampaikan, Kak. Dari Monggo. Sampah kantong plastik tidak boleh dibakar, dikumpulkan tidak laku dijual, lalu harus diapakan? Nah, ini Kak, ini pertanyaan simple tapi keren banget. Nggak boleh dibakar. Pertama, dijual nggak laku, terus harus diapakan nih, Kak? Nah, ini menjadi penting sih sekarang untuk dibahas, biar menjadi gambaran teman-teman, jangan sampai membuat ide usaha atau membuat kegiatan yang sifatnya melakukan api unggun dengan bahan bakar plastik gitu kan, jadi masalah nantinya. Iya, benar banget nih, Kak. Jadi plastik itu emang nggak boleh dibakar ya, teman-teman. Jadi plastik itu ada suatu bahan di dalamnya, suatu zat yang akan keluar ketika dia dibakar dengan suhu pembakaran di bawah 300 derajat Celcius, dia akan mengeluarkan zat namanya dioksin gitu. Dan dioksin ini sudah terbukti secara klinis, dia bisa menimbulkan ataupun mengaktifasi sel-sel kanker di dalam tubuh kita gitu. Jadi nggak boleh banget plastik itu dibakar gitu. Plastik nggak boleh dibakar. Terus nggak boleh dibuang ke sungai, jelas, karena akan dimakan si penyu dan ikan dan kawan-kawan gitu ya.
Terus nggak boleh juga ditimbun di tanah karena dia akan jadi mikroplastik, terus mengurangi kesuburan tanah, terus nggak bisa juga dijual karena nilai jualnya kecil gitu loh. Di lapak nggak laku gitu, nggak ada lapak yang mau nerima saset maupun plastik resek ya Mas ya gitu. Aku rasa Mas Zaki nih paham banget nih gitu. Nah terus diapain Kak gitu? Ini juga menjadi pertanyaan kami. Enaknya diapain gitu ya. Sejauh ini kalau plastik ya yang pernah dilakukan oleh pegiat-pegiat lingkungan, plastik itu dimanfaatkan kembali menjadi ekobrik. Mungkin teman-teman pernah dengar ekobrik atau bata ramah lingkungan. Kemudian ada juga salah satu startup sociopreneurship di bidang pengolahan sampah plastik, itu mereka namanya reblix.id, mungkin teman-teman bisa cek di ini ya, di Instagram ataupun di websitenya. Mereka mengolah si sampah plastik itu menjadi paving ya, paving buat di ini, tapi dia bisa tetap dengan bisa menyerap air, jadi buat perkotaan nih gitu. Di Banyuwangi juga ternyata sekarang udah mulai ada ini ya Mas ya, ada kejadian banjir-banjir gitu ya di area perkotaan gitu. Nah, itu bisa banget menjadi salah satu solusi gitu ya, bahwa paving dengan memanfaatkan plastik multilayer maupun plastik resek itu, mereka bisa digunakan untuk mengatasi salah satu alternatif untuk mengatasi banjir gitu, karena mereka punya pori-pori tertentu sehingga airnya bisa tetap meresap ke dalam tanah seperti itu. Tapi ini juga masih menjadi perdebatan karena bisa jadi unsur plastik ukuran kecil dalam pavingnya itu akan ikut hanyut ke dalam sungai ataupun ikut menjadi mikroplastik di dalam tanah dan akan mencemari tanah kembali gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau dibilang dari segi teknologi yang paling bisa dibilang paling aman ya sejauh ini itu insenerator sebenarnya. Insenerator itu kayak semacam tungku pembakaran, kapasitasnya sangat gede gitu ya. Dia itu bisa membakar sampah-sampah jenis apapun, tapi dengan suhu yang minimal 300 derajat Celcius gitu, ke atas gitu ya, bisa sampai sekitar 500 sampai 1000 derajat Celcius gitu. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan zat dioksin yang kemungkinan akan keluar dari proses pembakaran plastik gitu. Jadi nanti dari proses insenerasi atau pembakaran ini nggak ada lagi namanya gas beracun dioksin yang dikeluarkan gitu. Dan yang masih menjadi masalah sebenarnya adalah abunya gitu. Abu dari insenerator ini mau diapakan? Kalau contoh di Singapura, abu insenerator ini dikumpulkan untuk membuat pulau yang baru gitu ya. Jadi Singapura itu kan tanahnya kecil gitu. Mantap. Mereka itu membuat pulau buatan manusia gitu dengan abu dari sampah yang sudah mereka bakar pakai insenerator. Tapi insenerator itu kan sejauh ini kayaknya udah yang paling top gitu ya. Tapi drawback-nya atau kekurangannya adalah di masalah pembiayaan gitu ya. Dia memang sejauh ini yang paling minim efek lingkungannya, tapi pendanaannya luar biasa gede. Gitu sih Kak, sejauh ini seperti itu yang bisa kami sampaikan. Karena ini juga menjadi PR kita bersama ya, plastik itu nggak bisa diapa-apain, tapi selalu ada setiap harinya dan semakin lama akan semakin memenuhi bumi. Gitu. Oke, betul banget Kak. Keren banget sih pertanyaan tadi ya. Dijual nggak laku, dibakar nggak boleh, gitu. Terus harus diapakan? Gitu. Dari pertanyaan dari Pak Anang. Mantap pertanyaannya Pak. Kayaknya Pak Anang juga hadir nih di sini. Halo Pak Anang, apa kabar Pak? Masih ada nggak nih? Nah, mungkin salah satu hal yang bisa dipastikan, contoh kalau yang dilakukan Eco Ranger itu kan selama ini sampah plastik benar-benar kita kumpulkan hingga mencapai berat atau tonase tertentu, baru bisa kita distribusikan gitu Kak ya, biar tidak minus di biaya operasional. Dan buat teman-teman yang skala mandiri atau belum punya pengelolaan sampah sendiri di rumahnya atau di daerahnya, mungkin cukup pastikan bahwa sampah plastik itu tidak menjadi sampah ilegal Kak ya, dibuang di tempatnya dan dipastikan sampah itu benar-benar dikelola dan diangkut oleh pemerintah. Itu mungkin yang bisa dipastikan teman-teman. Dan yang terpenting,
kurangi penggunaan kantong plastik. Sedikit campaign nih. Iya nih. Boleh nggak sih? Iya, sebenarnya kantong plastik itu nggak sekali pakai ya, teman-teman Iya. bisa menggunakannya berkali-kali gitu ya. Iya. Sekali pakai itu kan ya kalau kita pakai terus langsung dibuang itu baru sekali pakai. Padahal sebenarnya dia bisa dipakai berkali-kali sampai benar-benar rusak dan nggak bisa dipakai gitu. Itu baru bisa dibuang ataupun dikelola gitu. Jadi istilah kantong plastik sekali pakai sebenarnya aku kurang setuju sih Kak, karena sebenarnya kantong plastiknya itu bisa dipakai berkali-kali coba. Bener banget. Aku tuh kadang kalau udah terpaksa banget gitu ya lupa bawa tote bag dan akhirnya harus nerima kantong plastik dari penjual, sebisa mungkin itu dilipat lagi yang rapi gitu dan disimpan dan akan dipakai lagi buat yang selanjutnya gitu. Jadi nggak langsung dibuang ke tempat sampah gitu loh. Karena kadang aku ngelihat misalkan nih ya beli telur 1/4 gitu, udah dapat 1 kantong plastik. Sebenarnya kantong plastiknya masih bersih gitu. Tapi kadang sama mama-mama tuh kantong plastiknya tuh ya udah langsung dibuang lagi gitu atau dipakai buat naruh kulit telurnya dan dibuang langsung semua sama kulit telurnya gitu. Jadi ya aku bilang sebenarnya kantong plastik itu bukan sekali pakai, itu bisa berkali-kali pakai gitu loh, tergantung kitanya mau dipakai sekali atau berkali-kali gitu. Oke, mantap. Benar-benar ya harus menerapkan sistem 3R, reduce, reuse, recycle. Dan memang benar sih Kak, sejarahnya dulu itu kantong plastik kalau nggak salah justru diciptakan untuk menggantikan kantong kain yang di situ menyebabkan penambangan pohon besar-besaran kalau nggak salah dulunya. Akhirnya diciptakan kantong plastik, tapi sayangnya sekarang saking gratisnya kantong plastik itu sering banget orang menggunakan hanya sekali pakai gitu, nggak digunakan berkali-kali. Mungkin kalau harganya kantong plastik 15.000 satu itu baru orang-orang mau ngelipat dibawa pulang gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Ini tadi Mas Denny juga mengomentari ini bisa dibuat paping kantong plastik seperti yang dijelaskan Mbak Sarah tadi. Terus ini Kak Eri Rahmat juga mohon izin untuk minta materi presentasi. Nanti akan kita kirimkan Kak ya, lewat email untuk materi presentasinya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari ini yang masuk di Google Form dari M. Rudi Hartono di kategori ide wirausaha. Pertanyaannya, apakah boleh judul yang saya bahas di proposal hanya tentang kebudayaannya saja dan tidak berkaitan dengan sampah? Nah, ini perlu jawab, Pak. Silakan. Oke, tadi aku udah sampaikan bahwa temanya itu boleh 1 di antara 3 ya. 1 dari 3 bidang, yaitu yang pertama pariwisata, yang kedua tentang pengelolaan sampah, yang ketiga tentang sosial atau pemberdayaan masyarakat gitu. Kalau memang teman-teman ada ide kegiatan atau bisnisnya itu tentang budaya, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi karena tadi di salah satu bagian proposal itu udah menyampaikan kebermanfaatannya apa gitu ya. Misalkan kalau itu tentang budaya, mengangkat budaya tari ataupun budaya tertentu di suatu wilayah gitu, itu berarti harus menyampaikan kira-kira ada aspek lingkungan nggak sih yang bisa tercakup dari budaya itu. Misalkan kalau di suku Osing ini, misalkan di salah satu suku di Indonesia ini ada budaya nggak boleh pakai nampan. Kalau pas ada acara nampannya harus berupa nampan dari daun jati misalkan atau daun pisang misalkan. Nah, itu berarti bisa di proposal teman-teman bisa menyampaikan bahwa ada aspek lingkungan yang didukung dari budaya ataupun dari kegiatan masyarakat ini gitu, karena kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai gitu ya, atau kita bisa menggunakan wadah yang lebih ramah lingkungan yang bisa diolah secara composting misalkan seperti itu Kak gitu. Jadi aku serahkan banget ke teman-teman, yang penting masih ada di ranah 3 bidang itu ya, bidang pariwisata atau pengelolaan sampah lingkungan, kemudian yang ketiga pemberdayaan masyarakat gitu. Karena aku yakin meskipun kita ambil di salah satu tema itu, tema lingkungan tetap akan masuk ke dalamnya gitu.
Karena nanti bagian kebermanfaatan harus tetap dimasukkan, apakah dia bermanfaat secara ekonomi, sosial, ataukah lingkungan. Gitu, Kak. Oke, berarti yang penting masih mencakup 3 tema tersebut dan juga mempunyai minimal 2 manfaat di antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, itu sudah bisa dijadikan materi, Kak, ya, bisa dijadikan bahan untuk membuat proposal. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain juga, karena sebenarnya udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk lewat Google Form. Aku sambil nunggu peserta yang aktif di sini, sambil tanya-tanya, Kak, ya. Oke. Waktunya juga tinggal dikit lagi nih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ridho, ide wirausaha. Apakah ada batasan usia dalam ketentuan lomba? Ini saja yang jawab. Kayaknya syaratnya memang wajib punya KTP minimal, Kak, ya, kalau nggak salah di yang pertama kemarin. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Rahmanda Fikli di kategori ide wirausaha. Pada kategori kewirausahaan, apakah di kolom proposal harus dicantumkan poin yang membahas kelayakan usaha secara finansial? Nah, ini penting banget dijawab. Ya. Iya, karena kita ngomongkan usaha ya. Jadi seperti yang aku sampaikan, apakah usaha itu benar-benar sesuatu hal yang memberikan profit gitu ya. Jadi aku sarankan visibilitas ataupun kelayakan dari usaha atau bisnis itu perlu dicantumkan atau disampaikan di proposal gitu ya. Jadi misalkan jangan sampai ketika kita bikin usaha atau bisnis, dia kebermanfaatannya luar biasa nih gitu ya. Kebermanfaatan dari segi sosial, dari segi lingkungan, tapi sayangnya nggak dapat profit apapun, Kak, gitu. Ya, inilah yang membedakan antara ide kegiatan sama ide usaha ya, Kak, ya. Jadi kalau ide usaha itu kita emang salah satu indikatornya adalah harus ada cantumkan margin profit yang akan dicapai dari usaha yang dilakukan gitu. Kalau kegiatan kita memang outputnya nggak output profit gitu ya, outputnya lebih kepada sosial ataupun lingkungan gitu. Kalaupun ada profit itu menjadi nilai plus aja gitu. Tapi kalau untuk ide bisnis, profit itu menjadi salah satu yang paling utama gitu, Kak. Ya, berarti kalau yang namanya bisnis harus benar-benar profit oriented, Kak, ya? Iya dong, kalau bisnis itu namanya profit oriented. Kalau kita kegiatan ataupun sosial itu nggak profit pun nggak masalah gitu, karena memang targetnya berbeda, Kak. Ya, oke. Pengetahuan baru juga sih buat saya. Soalnya kalau nggak kegiatan nggak harus profit oriented, mungkin saya akan membuat usaha yang dimodalin terus tapi nggak pernah profit, itu kan lumayan ya. Bisa bagi-bagi sembako terus sama masyarakat. Nah, makanya kan kalau kegiatan itu, kalau kegiatan tuh yang penting adalah sumber pendanaannya ya. Betul. Jadi kalau kegiatan itu memang nggak dituntut untuk profit, tapi sumber pendanaannya harus jelas gitu, harus sustainable dari mana gitu. Oke, dia nggak profit gitu, tapi dia bisa terus lanjut nih kegiatannya karena apa? Sumber pendananya misalkan dari peserta, berarti kegiatan itu jalan kalau ada peserta gitu kan. Nah, itu berarti sustainable kegiatannya. Nah, kalau untuk usaha otomatis dia harus profit dulu karena ada nggak ada customer, dia harus jalan dulu kan usahanya gitu. Dan untuk urusan pemasaran dan sebagainya itu menjadi salah satu strategi dalam menjalankan bisnisnya gitu, Pak. Oke, siap, mantap. Barangkali teman-teman jika ada yang ditanyakan, masih ada waktu 5 menit lagi sebelum kita akhiri sesi ini, silakan bertanya. Ini malah ada yang masuk juga. Oke, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand dan nanti bisa langsung berinteraksi dengan pemateri. Karena memang udah banyak banget Kak ya yang daftar di lomba ini, memang sebagian tidak hadir karena mungkin sebagian udah ikut di part pertama, yang lainnya lagi mereka sudah konsultasi secara chat di panitia, dan ada beberapa juga yang sudah hadir di acara webinar ini. Oke, ada pertanyaan lagi dari peserta? Mari saya persilakan sebelum kita akhiri sesi ini. Karena ini sesi terakhir diskusi Kak ya. Diskusi dan konsultasi, untuk selanjutnya kita udah langsung masuk ke lombanya. Udah langsung masuk ke deadline permulaan lombanya.
Jadi Iya, bisa jadi ditanyakan semua hal. hari ini adalah sesi konsultasi terakhir ya. Jadi minggu depan kita udah nggak mengadakan webinar lagi karena kebetulan kita juga ada agenda yang lain gitu. Jadi kita sudah memberikan wadah untuk teman-teman konsultasi pada hari ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, berarti langsung japri kepada panitia gitu. Kita nggak akan memberikan sesi konsultasi seperti hari ini lagi gitu, Kak. Oke, mantap. Oke, ini banyak banget nih pertanyaannya. Tapi sebagian udah dijawab, Baiklah, teman-teman, saya tunggu 1 menit lagi. 1 menit lagi, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Tadi juga kayaknya Kak Rahmanda ini baru masuk atau tadi sempat keluar dan masuk lagi, saya juga kurang paham. Monggo, barangkali ada yang ditanyakan. Saya persilahkan semuanya. Oke, sepertinya udah nggak ada yang tanyakan lagi Kak ya. Dan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka mungkin sesi diskusi ini bisa kita akhiri sekarang. Ya, Kak ya, terima kasih Kak Saroh atas penyampaian materinya dan sudah ditemani untuk diskusi teman-teman. Teman-teman sekalian, luar biasa sekali pertanyaan dan diskusi kali ini. Nanti apabila teman-teman masih memiliki pertanyaan atau hal lain seputar lomba ide kreatif yang perlu ditanyakan, silahkan tanya langsung di kontak person yang sudah disediakan atau dikirimkan oleh panitia. Di situ ada nomor saya, teman-teman bisa diskusi, tanya-tanya, atau sudah telepon-teleponan mesra gitu, nggak masalah terkait lomba ini. Anda bisa langsung bertanya, dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, segera mengisi daftar hadir, karena e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Sebelum kita menutup acara ini, kita akan ada sesi foto bersama. Berapa kali dari panitia? 2 kali atau 1 kali cukup ya? 2 kali. Oke, silahkan menghidupkan fitur videonya, action sesuka hati, kita masuk sesi foto bersama dulu. Saya hitung sampai 3. Oke, ambil posisi 1, 2, 3. 1 kali lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Baiklah, saya ingatkan lagi bahwa nanti setelah acara ini panitia akan mengumumkan 2 peserta yang beruntung untuk mendapatkan door prize dari panitia sesuai dengan kategori yang sudah ditentukan, yaitu peserta paling aktif. Tadi juga udah banyak banget nama-nama yang masuk. Oke, kini sampailah kita di penghujung acara selama kegiatan diskusi ini. Nah, selama kegiatan ini panitia akan memilih 2 peserta yang beruntung seperti yang sampaikan tadi untuk mendapatkan voucher pulsa atau GoPay masing-masing Rp25.000, dan itu akan untuk peserta yang beruntung akan dihubungi via email, WA atau telepon oleh panitia paling lambat H+3 setelah acara atau 3 hari lagi. Dan kami konfirmasikan kembali lagi, saya tak lupa mengingatkan bahwa e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Jadi saya persilakan untuk mengisi daftar hadir dan nanti e-sertifikat akan kami kirimkan di WA atau email teman-teman. Mewakili panitia penyelenggara, saya Ahmad Muzaki mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada peserta yang sudah mempunyai antusiasme untuk hadir dan diskusi di acara ini, di Creative Idea Competition yang bertema menjawab tantangan pariwisata berkelanjutan melalui pengelolaan sampah bertanggung jawab. Semoga sharing hari ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk merancang ide kegiatan atau wirausaha yang mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, dan kami semua panitia sangat menunggu ide kreatif dari teman-teman semuanya. Saya akhiri sesi diskusi dan konsultasi Creative Idea Competition Part 2 tahun 2021. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bening sungai itu ikan berenang dan
tanpa terhalang oleh sampah kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Segera sadarkan dirimu saat sampahmu tak di tempatnya. Mulailah sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal kita bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi yang kan menjaganya? Ini rumah kita, tempat tinggal mereka, anak cucu kita. Bayangkan bening sungai itu, ikan berenang tanpa terhalang oleh sampah kita.